Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo di acara Jalan Penuh Makna dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang tentu saja saya tidak akan membahas kasus ini secara eh, kontekstual pada satu kasus kejadian tersebut ya, tetapi itu akan menjadi pijakan buat kita untuk kita belajar apa sih dari situ ya. Ini berawal dari share dari teman ya, ada pertanyaan kasus berkenaan dengan kasus penamparan seorang siswa oleh kepala sekolah karena ketahuan merokok. Nah, kalau dari berbagai judul di pemberitaan, pastinya hanya berhenti pada penamparan dan merokok. Padahal sebenarnya kalau kasus ini dikaji lebih jauh, pastinya bisa jadi dari kacamata psikologi tidak sesimpel itu. Makanya kalau mau kasus-kasus seperti ini ibaratnya itu bisa mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, tidak bisa hanya melibatkan psikolog, tapi juga bisa melibatkan dari sisi hukum, melibatkan dari sisi eh, aturan di secara formal pendidikan, dan seterusnya. Jadi kalau mau memang penanganannya lebih komprehensif. Tapi kalau memang ternyata kebetulan ini ya ditanyakan kepada psikolog, maka ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa selesaikan di situ sendiri. Tetapi kita bisa memberikan sudut pandang atau kajian atau eh, komentar lah ya terhadap kasus yang semacam ini. Karena kalau dari share yang diberikan oleh teman saya itu, kasus-kasus semacam ini bisa terjadi lagi dan sangat mungkin terjadi lagi sama kayak kasus kehidupan sehari-hari kita bersama anak-anak kita lah. Kadang kita mencubitnya, memukulnya, terus habis itu ya interaksi berjalan lagi dengan begitu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau kalaupun orang tua merasa bersalah kemudian minta maaf, setelah minta maaf kemudian suatu saat anaknya rewel lagi atau anaknya membuat ulah lagi, ditampar lagi atau dipukul lagi, begitu seterusnya sampai suatu saat mungkin efek psikologisnya dirasakan oleh anak. Bahkan malah ngomong efek psikologis dari tindakan-tindakan orang tua yang semacam itu dengan dibandingkan efek psikologis tindakan kepala sekolah ataupun guru kepada siswanya, itu justru malah lebih intens, artinya lebih bahaya karena itu tindakan kekerasan ya, itu yang terjadi di rumah itu yang lebih intens. Tapi kalau di sekolah, apalagi di era digital, di era sosial media sekarang, kok kayaknya kontrol sosial itu jauh lebih kuat daripada powernya sekolah ya. Dalam hal ini, kalau kita mau bilang satu figur tertentu, entah oknum atau bukan oknum, tapi misalnya guru atau kepala sekolah, itu masih jauh kalah kuat kok dengan kontrol sosial akibat dari adanya media sosial ini. Kenapa kok seperti itu ya? Sedikit-sedikit sekarang di-upload jadi viral. Dengan adanya viral, katanya orang no viral no justice, maka didahului oleh viral, setelah viral ada laporan, dan kemudian resiko ditanggung oleh eh, guru atau kepala sekolah yang melakukan tindakan itu. Padahal kalau ini diserahkan kepada psikolog, kasus yang semacam ini itu ceritanya akan panjang dan memang tidak berujung pada penyelesaian, tapi lebih kepada memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif secara psikologis. Jadi kita bisa melihat dari sisi kepala sekolah atau guru atau siapapun ya di sekolah itu yang melakukan tindakan kekerasan itu. Kita melihat dari sisi anaknya yang dalam kasus ini adalah merokok. Maka kenapa dia merokok? Kenapa sembunyi-sembunyi merokok? Kenapa dia berbohong saat ketahuan merokok? Karena dari kasus ini si guru itu berdasarkan keterangan si kepala sekolah ya, dia menampar bukan karena rokoknya sebenarnya. Meskipun sebenarnya pemicunya ya rokok, bisa bisa jadi itu punya kontribusi terhadap penyulut emosinya, tapi lebih marah lagi karena tahu anak ini berbohong. Nah, ketika ngomong-ngomong dari sudut pandang beberapa ini, kan ada
si kepala sekolah tersebut yang melakukan tindakan, anak yang mendapatkan tindakan, dan kemudian keterlibatan orang tua mereka yang melaporkan kepala sekolah ini ke polisi. Gini, kita coba kaji satu persatu ya. Karena kalau di psikologi lagi-lagi saya bilang, saya disclaim tidak akan menghasilkan sebuah keputusan yang final. Karena hanya bisa memberikan pertimbangan. Yang pertama ngomong soal guru. Saya menggarisbawahi di situ ada perilaku merokok yang mendapatkan tindakan dari si guru ini. Kita lihat dari sudut pandang si gurunya dulu ya. Kok guru kepala sekolah ya. Dan satu lagi adalah perilaku berbohong. Jadi ada perilaku merokok dan perilaku berbohong. Nah, kalau berdasarkan yang kita terima, kita dapatkan dari berita, bukan karena merokoknya, kata guru, kepala sekolah itu, tapi karena berbohongnya. Berarti kan sebenarnya ada perilaku-perilaku tertentu yang itu bisa melanggar etik atau bisa melanggar apa ya? Bisa melanggar etika formal gitu ya yang ada di sekolah mungkin. Bisa juga itu melanggar etika atau eh, norma personal gitu ya. Jadi memang bisa saja si kepala sekolah ini memang punya prinsip eh, akan menjadi runyam atau akan menjadi lebih buruk karena tidak suka dengan perilaku berbohong. Jadi artinya bisa juga perilaku merokok itu adalah sebuah pelanggaran di benak kepala sekolahnya, tapi mungkin bisa juga perilaku berbohong itu jauh lebih prinsip pada kepala sekolah ini. Mungkin awalnya kepala sekolah marah, tapi menjadi murka karena eh, tahu kalau dibohongi atau eh, merasa si siswa ini berusaha untuk membohongi. Kadang-kadang memang orang itu melakukan tindakan karena sebuah tindakan itu melalui batas-batas prinsipil buat si orang ini gitu ya. Kalau dalam hal ini kepala sekolah ini. Jadi itu butuh di-inquiry, butuh ditanya. Karena gini ya, berbohong itu bisa bisa merupakan perilaku yang sangat-sangat tidak etis mungkin buat kepala sekolahnya ini. Lebih tidak etis daripada perilaku merokok. Itu mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi di sisi yang lain memang, apakah kemudian harus kita pukul? Nah, itu jadi problem yang baru. Nah, masalah soal apa pemicu pemukulan itu kita harusnya bisa memahaminya dari kacamata si kepala sekolah. Yang pertama ya. Jadi ada pelanggaran, bisa saja pelanggaran perilaku etis formal, bisa jadi etis personal yang sifatnya prinsip buat si kepala sekolah. Itu harus kita perhatikan. Yang kedua, haruskah dengan memukul? Nah, itu jadi problem lagi. Ya, kita tidak bisa mentolerir tindakan kekerasan memang ya, tapi juga tidak semena-mena harus menyikapi tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dari kacamata hukum. Tidak selalu bisa seperti itu. Artinya, kalau memang ada undang-undangnya, bisa kita sikap ini secara hukum karena memang kepala sekolah melanggar larangan untuk eh, melakukan tindakan kekerasan karena tindakan kekerasan tidak dibenarkan di eh, lingkungan atau di institusi pendidikan. Tapi kalau mau ngomong fair, ngomong adil dalam ngomongin secara hukum, dilihat juga aturannya, merokok di lingkungan sekolah boleh tidak, kayak gitu. Nah itu ya. Tapi sebelum ke sana kita kembali ke kepala sekolahnya. Nah, mungkin karena ini melanggar etik personal yang sangat prinsipil buat kepala sekolah itu, sehingga emosinya naik. Ketika emosinya naik, dia melakukan tindakan kekerasan. Nah, memang ya ketika kita mau jadi pendidik itu satu sisi yang perlu kita kuasai adalah regulasi emosi kita karena kita itu berhadapan dengan anak-anak didik yang secara kematangan, secara eh, kemampuan untuk mengontrol sikap perilaku itu mungkin berbeda ya dengan kita sebagai guru mungkin atau sebagai kepala sekolah. Sehingga kalau berkomitmen menjadi guru atau kepala sekolah, memang salah satunya adalah regulasi emosi yang memang harus kita kuasai. Meskipun itu tidak gampang, ya kita bisa berempati juga ya kepada para pendidik.
yang sekian banyaknya menghadapi siswa yang jauh lebih sekian banyaknya dengan berbagai aneka warna, belum lagi kalau si pendidik ini punya prinsip tertentu mungkin barangkali atau punya problem personal mungkin di rumah atau di mana dan seterusnya, itu akan banyak faktor yang bisa mempengaruhi yang tentu saja tetap tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga ada tuntutan yang maha agung ya, kepada si pendidik ini yang kemudian ketika kita menyadari tuntutannya begitu tinggi, seharusnya eh, kita pun tidak selalu menyikapinya dengan sedikit lapor, tapi bisa dibicarakan gitu loh, bisa dibereskan dengan mengubah perilaku semua pihak, mengubah perilaku si pendidiknya, mengubah perilaku anaknya, mengubah perilaku orang tuanya juga, ya, orang tua yang melaporkan itu juga, gitu loh. Jadi artinya eh, si pendidik ini tidak seperti Umar bin Khattab lah, yang kalau di dalam medan perang itu, ketika musuhnya terdesak dan dia mau menghunuskan pedang kepada musuhnya itu dan dia sadar bahwa ini saya mau menebas leher orang ini itu karena emosi saya, bukan karena membela agama saya. Dia urungkan niatnya. Dia tidak jadi itu. Nah, masalahnya kan si guru, si kepala sekolah itu ketika mau menampar, bisa nggak mikir kayak begitu. Misalnya mau menampar, terus kemudian saya ini menampar dia lebih karena pingin mendidik dia untuk tidak berbohong atau tidak merokok di sekolah, atau hanya karena emosi saya. Kalau hanya karena emosi, ya memang harus di-stop. Tapi kan kita sulit kan melihat sisi dalamnya itu, sisi bagian itu. Kalau kita tidak mengajak si kepala sekolah atau guru atau siapapun itu yang terlibat kasus yang sama seperti ini untuk ngobrol. Karena bisa jadi suatu saat dia dikuasai oleh emosi itu, sehingga tetap tindakannya tidak dibenarkan. Jadi harus ada eh, masa berhenti dan kemudian bertanya kepada dirinya, saya menampar, memukul anak itu, memukul seseorang itu karena atas dorongan emosi atau atas dasar kepingin mendidik dia. Nah, itu butuh di inquiry. Masalah dia mengaku tidak mengaku dari si kepala sekolahnya itu urusan lain, tapi tetap diajak ngobrol. Kalau ngobrol biasa aja kan bisa juga malah memunculkan awareness dari kepala sekolah ini. Oh iya ya, waktu itu saya emosi, saya mohon maaf gitu ya. Kan bisa juga. Nah, nah, masalahnya kan apa, pendekatan komunikasi-komunikasi seperti itu sekarang masih apa semakin langka, dan kayak sekolah sama eh, orang tua sama murid itu kayak produsen konsumen. Jadi kalau produknya tidak memuaskan maka komplain, ngeposting ke sosial media, melaporkan ke YLKI kalau itu produk gitu. Ya seperti itu sekarang hubungan kita gitu loh. Sudah tidak seorganis dulu. Sekarang hubungannya mekanis. Apalagi setelah ada sosial media. Nah, sebelum melebar ke sana, kita sudahi dulu pembahasan tentang kepala sekolah. Kita ke anaknya. Nah, kalau si anak ini, biar waktunya tidak terlalu panjang ya pembahasannya ini, saya langsung rangkai dengan orang tua. Karena ini sepaket. Sempat di awal saya bilang, atau saya mengatakan, apa sih yang bikin anak itu merokok, berani merokok di sekolah? Apakah dia tahu tentang aturannya dan seterusnya? Itu harus clear. Ketika dia tahu melakukan dan kemudian melakukan itu, ya apakah dia juga biasa merokok di rumah atau biasa merokok di semua tempat? Apakah ada kaitannya dengan keluarga, aktivitas merokok ini? Ya, apakah merokok itu termasuk larangan di dalam keluarganya? Kayak gitu ya. Nah, itu kan juga perlu tahu kita. Artinya memang kadang-kadang anak dalam tahap usia tertentu itu punya kompleksitas problemnya masing-masing. Kalau kita memang berkomitmen untuk menjadi pendidik, kalau anak itu melakukan sebuah kesalahan, memang harus dilihat, didorong jauh melihat ke belakang ya, apa penyebabnya. Itu memang harus jadi kebiasaan. Ya, meskipun di dalam taraf ambang emosi tertentu kadang-kadang lupa, si guru, kepala sekolah itu kadang lupa, tapi ya minimal tetap diingat bahwa setiap tindakan itu, apalagi ini masih anak-anak atau apa, itu pasti ada latar belakangnya. Bahkan termasuk ada kemungkinan yang mendorong perilaku negatif itu juga dari rumah atau dari keluarga. Nah itu. Nah sekarang kita ngomongin keluarga, kita satu rangkaian ya. Nah
seperti yang tadi saya bilang, budaya-budaya komunikasi itu udah mulai langka, dengan adanya era-era sekarang ya, era digital, semuanya hubungan murid sama guru sama sekolah itu kayak konsumen produsen, sehingga sedikit lapor, sedikit mengadu, itu juga perlu direfleksikan kembali. Apakah dengan tindakan tersebut yang dilakukan oleh orang tua itu cukup mendidik anaknya? Tapi ini bisa dipahami juga kalau dari sudut pandang orang tua. Sedikit tadi saya balik ke belakang ya, saya kan tadi sempat mengatakan bahwa perilaku kekerasan itu mungkin saja tidak hanya diterima oleh anak itu di sekolah, tapi juga di rumah. Orang tua itu juga bisa melakukan dan malah lebih berbahaya karena lebih intens dan apa namanya, ketemu ya sehari-harinya ya dengan orang tua itu dan seterusnya. Dan kadang tidak disadari juga oleh orang tua bahwa itu adalah sebuah kekerasan. Kalaupun disadari, minta maaf habis itu diulang lagi gitu loh. Karena perilaku anak itu kan tidak bisa diubah dengan seperti membalik telapak tangan, sehingga sering sekali bikin orang tua emosi, misalnya kayak begitu ya. Nah, orang tua kadang melakukan itu juga kepada anak, tetapi lebih tidak terima lagi kalau orang lain yang melakukan kepada anaknya. Ya, paham ya teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin saja si orang tua dari anak ini pernah juga memukul anaknya, tapi akan sangat tidak terima kalau itu yang melakukan orang lain. Itu namanya authority. Jadi orang tua itu merasa punya otoritas atas anaknya. Sehingga saya boleh mukul tapi jangan orang lain. Seperti itu. Sehingga ini mungkin menimbulkan ketersinggungan sehingga akhirnya diikuti dengan upaya melaporkan si kepala sekolah kepada polisi. Kalau dari sudut pandang itu sangat diwajarkan ya, sangat wajar gitulah bahwa orang tua itu tersinggung. Tapi yang perlu eh, apa namanya ya, ditanyakan kembali nih, direfleksikan kembali. Apakah dengan melaporkan si kepala sekolah itu ke polisi akan mengubah si anaknya dari perilaku-perilaku yang mungkin menurut kepala sekolahnya tadi kurang bagus, baik itu merokok maupun berbohong. Jangan-jangan malah akan membuat anak ini mendapatkan pembenaran atas perilaku merokok maupun perilaku berbohongnya. Karena kalau saya secara pribadi ditanya, apakah merokok atau berbohong yang lebih prinsipil? Saya mungkin akan sama dengan kepala sekolah itu, berbohong lebih prinsip buat saya. Karena apa? Karena itu akan menjadi cikal bakal pada perilaku kebohongan yang lain yang lebih besar. Korupsi, kolusi, nepotisme, berawal dari berbohong mulai dari hal yang kecil-kecil. Nah, kalau memang menurut orang tuanya dengan melaporkan itu tetap akan dia bisa mengkompensasi dengan tetap mendidik anaknya untuk tidak menjadi pembohong, itu silakan aja laporkan, enggak apa-apa. Asalkan ada kompensasi lain. Tapi kalau memang dengan pelaporan itu justru membuat anak merasa terlindungi dengan kebohongannya atau kebohongannya dia merasa terlindungi oleh orang tuanya, nah itu bisa dipikirkan lagi deh sama orang tuanya. Nah, tapi ujungnya kembali lagi kalau menurut saya, kembalikanlah budaya itu diobrolkan, dibicarakan lagi. Terus juga dari kepala sekolah maupun dari guru, kalau sudah berkomitmen menjadi pendidik, memang tantangannya berat. Tantangannya berat. Salah satunya adalah regulasi emosi. Ya, apalagi di zaman digital sekarang ya, anak-anak sedikit posting, 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 posting itu berat buat guru sekarang. Jadi makanya itu selain regulasi emosi, ya mungkin sekarang mungkin agak dibudayakan untuk berbicara secara setara ya dengan murid itu mungkin lebih lebih banyak didorong para pendidik ini untuk menjadi teman sehingga murid itu tetap apa ya ibaratnya tetap mengandalkan gurunya ini sebagai teman untuk berbicara lah, untuk mengobrolkan apa berbagai masalah latar belakang yang membuat dia melakukan. Bahkan ketika melakukan suatu tindakan yang buruk sekalipun, guru atau kepala sekolah akan lebih paham tentang anak ini gitu. Kalau ada budaya ngobrol, budaya berbicara secara setara, termasuk juga dengan orang tuanya. Demikian dari saya. Semoga bisa direfleksikan untuk semuanya. Kita tidak memihak ini dan memihak itu karena saya yakin di semua ini punya akar problemnya masing-masing. Kalau mau komprehensif ya memang salah satu input komentar atau analisis ya dari psikolog.
Selanjutnya keputusan di mana? Keputusan yang membuat kebijakan tentang pendidikan. Itu aja. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.